Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Willy dan Pak Erwin. Pada siang hari ini kita akan melakukan pasca observasi Pak Erwin yang minggu lalu telah melaksanakan pembelajaran, dan kemudian saya masuk juga di kelasnya Pak Erwin untuk melihat langsung pembelajaran yang Pak Erwin sampaikan tentang bahasa Indonesia. Yang minggu lalu kita telah melaksanakan pembelajaran dengan tema surat lamaran, ya Pak Erwin ya. Jadi kemarin Erwin punya tujuan ingin mengidentifikasi isi dan unsur dari surat lamaran dengan menggunakan pembelajarannya menggunakan metode discovery learning. Ya. Nah, ini kita akan diskusikan bersama ya, mungkin saya dan Willy, dan saya akan melihat pasca pelaksanaan minggu lalu kita ingin diskusikan. Kemudian yang pertama dari yang saya tanyakan ke Pak Erwin, kita diskusikan bersama-sama berkaitan dengan pembelajaran yang minggu lalu Erwin laksanakan. Kemarin tiket saya review, kemarin ada Pak Erwin yang dikembangkan adalah tentang identifikasi surat lamaran pekerjaan. Ya, kemarin Pak juga sudah menyiapkan bahan-bahannya, LKPD-nya dan juga instrumennya yang ditempel di kelas masing-masing. Yang kedua adalah membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang sesuai. Ya. Kemarin itu yang catatan yang saya catatnya, mungkin Pak Erwin juga telah menyiapkan diferensiasi konten berupa surat yang ditempel, kemudian video pembelajaran yang sesuai. Dan hari ini kita akan refleksikan bersama. Mungkin Pak Erwin kira-kira apa nih yang bisa direfleksikan dari pembelajaran yang Pak Erwin laksanakan di minggu lalu? Ya, terima kasih Pak Willy, mohon izin untuk merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan pada supervisi akademik di kelas 12 IPA 3 di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan itu alhamdulillah dari apa yang sudah direncanakan dalam RPP strategi yang sudah saya terapkan dan sudah dilaksanakan berjalan lancar. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin menjadi poin untuk saya pribadi perlu dievaluasi dan untuk diperbaiki ke depannya, seperti kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan instruksional arahan dari guru ke murid, gitu, agar mereka lebih bisa memahami dan mereka juga bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan. Dan di satu sisi kaitannya dengan waktu juga, manajemen waktu ini menjadi perhatian khusus ya, agar mungkin tidak terlalu dikejar-kejar waktu, bahasanya seperti itu, karena mepet dengan waktu dulu. Dan alhamdulillah secara garis besar semuanya berjalan, sudah masuk ke dalam penyelesaian LKPD dan masuk ke dalam asesmen di kognitifnya. Jadi berjalan lancar, tapi dengan beberapa poin yang perlu diperbaiki untuk ke depan. Oke, baik Pak Erwin. Bisa kami sampaikan terkait dengan kan di awal kemarin saya tadi Pak Erwin ada dua tujuan untuk pengembangan yang ingin dilaksanakan, yaitu identifikasi surat, kemudian yang kedua membuat surat lamaran ya dengan kelompok, kemudian mereka mempresentasikan. Jadi dari hal ini kira apa yang mungkin Pak Erwin refleksikan lagi nih dari pelaksanaan dua tujuan yang ingin dicapai ini? Alhamdulillah dari tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya dan berjalan sudah terpenuhi ya. Bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi, bisa mengenal, mengetahui unsur dan bagaimana sistematikanya, dan bagaimana juga mereka untuk menyajikan gitu ya, menyimpulkan apakah suratnya ini sudah secara struktur sudah terpenuhi, secara sistematikanya sudah urut gitu ya, dan sudah dalam bentuk surat gitu ya, dan bahkan sampai dalam tahapan presentasi gitu ya. Presentasi dalam arti mereka bisa membandingkan, mereka bisa menganalisis apa yang menjadi hasil kerja kelompok dan hasil kerja temannya. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi itu ya yang Pak Erwin sampaikan, refleksinya kurang lebih berarti sudah berlangsung ya sesuai dengan RPP yang dibuat ya Pak Erwin ya. Sudah terstruktur, sudah, namun tadi ada beberapa catatan kendala yang mungkin saya sedikit masukkan ya, tambahan yang kemarin pembelajarannya Pak Erwin sampaikan. Ada beberapa yang mungkin pasat video ya, data video pembukaan ini videonya nggak terbuka ya, karena gangguan sinyal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dilaksanakan kaitan dengan
apa namanya ini ya. Yang kedua adalah tentang siswa yang hidup. Tadi ada yang belum siap ya. Jadi kemarin saya bisa melihat ketika persepsi maupun saat diskusi ada satu atau dua orang yang mungkin masih belum siap mengikuti pembelajaran ini. Catatan mungkin IPWN yang sebagai apa namanya refleksi dari saya untuk catatan teman selama melihat pembelajaran berlangsung. Selebihnya berjalan dengan normal dengan apa isu dengan PWT yang Pak Edwin buat, dan itu menjadi catatan saya mungkin untuk kedepannya mungkin nanti diperhatikan terkait dengan sinyal, kemudian masalah kesiapan siswa ya minimal pembelajaran. Mungkin ada yang ingin Pak Yus sampaikan lagi? Ya, betul. Tadi yang Pak Yus sampaikan lupa untuk Anda sampaikan juga sebagai refleksi saya gitu. Di pertemuan sebelumnya ketika di kelas itu di 12 IPA 3 didapati kendala jaringan gitu ya, ketika menghadirkan video sebagai bentuk diferensiasi prosesnya gitu ya untuk mereka memahami ini nge-lag begitu ya, tidak tampil secara utuh gitu ya. Jadi cukup menghambat dan saya akali gitu ya, saya siasati dengan sumber data yang lain gitu ya. Dan kaitannya dengan ada anak yang memang belum siap itu sudah masuk ke dalam catatan observasi harian gitu ya. Memang dari pemantauan anak gitu ya, anak ketahui anak tersebut suka begadang gitu ya, suka begadang, suka mungkin ya kurang tidur gitu ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan sudah di coaching ya, sudah dikuatkan lagi, dan dalam proses kemarin dia juga ya ditegur, dia diingatkan untuk guru dan seterusnya. Tapi memang kondisi anaknya ini tidak 100% tidur gitu ya, jadi mungkin posisinya dia tidur, tapi dia dalam coaching kemarin masih mengatakan masih ingat masih benar gitu, walaupun tidak 100%. Tapi memang itu menjadi catatan gitu ya, catatan untuk kedepannya kita coba perbaiki bagaimana anak itu bisa untuk antusias gitu. Dan itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Gen atas jawabannya. Selanjutnya adalah saya ingin menanyakan tentang jadi kan DAP sudah merefleksikan, sudah menyampaikan yang disampaikan kemarin ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang selanjutnya adalah ingin saya tanyakan tadi tidak lanjut ke depannya. Tapi kan tadi sudah ini yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan discovery learning, kemudian ada definisi konten, ada PSE-nya juga jawab, kemudian tadi cuma dalam praktek di lapangan tadi ada beberapa siswa ya, mungkin 2 siswa yang belum siap secara maksimal mengikuti pembelajaran karena mungkin alasan tidak begadang semalamnya. Kemudian dari sini ya akan kita apa yang akan sangat tidak lanjut ke depannya untuk menyiasati atau mempersiapkan pembelajaran ke depannya. Baik, oke. Terima kasih Pak Id. Untuk tindak lanjut ke depannya, yang pertama, misal terkait dengan jaringan, karena kemarin saya tidak bawa handphone gitu, jadi mengandalkan wifi sekolah gitu ya. Dan mungkin sedang ada proses ujian juga, jadi terganggu jaringannya nggak bisa maksimal. Nah, kedepannya mungkin saya akan pakai kuota pribadi gitu ya, agar secara penyampaian materi diferensiasinya itu mereka lebih terakomodir gitu ya, untuk anak-anak yang mungkin suka dengan audio visualnya. Nah, kaitannya dengan strategi, model, bahkan sampai tingkat LKPD-nya kita belum 100% saya cek begitu ya hasil dari asesmen yang kemarin, tapi beberapa sudah saya cek 1 atau 2 kelompok dan menunjukkan hasil yang mungkin bisa saya katakan lengkap dan sesuai arahan. Dan bahkan dari instrumen presentasi kemarin sudah dipresentasikan di depan kelas, masih ada beberapa yang mungkin malu gitu ya, malu ketika menyampaikan, mungkin canggung gitu ya, tidak terbiasa gitu ya. Ini mungkin kita akan coaching gitu ya, kita akan kuatkan biar nggak malu gitu ya. Jadi bagaimana anak ini bisa mau tampil, tapi apa yang sudah mereka tampilkan saya berikan apresiasi gitu ya, semangat, motivasi, dia sudah berani, kamu sudah berani tampil gitu ya, dan harus diberikan kesempatan lebih agar semakin terbiasa. Ada beberapa anak yang mungkin belum sempurna untuk menyampaikan, tapi sudah ada yang secara PD, secara komunikasi gitu ya, itu sudah di atas harapan gitu, di atas instrumen yang sudah saya susun gitu. Jadi kedepannya bagi yang kurang kita akan berikan ruang khusus gitu ya, untuk mereka coba mentalnya dikuatkan gitu ya, bagaimana percaya diri
lainnya gitu ya, dan kaitannya juga dengan anak yang tadi ya belum siap untuk belajar, ini sudah di coaching, ini sudah diberikan ya motivasi gitu ya, penguatan dan apa ya dari restitusi gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapannya ke depan si Fulan ini bisa memperbaiki gitu ya, bisa menemukan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Tentunya PR untuk anak pribadi juga, mungkin dari pendekatan speaking dan seterusnya, ini bagaimana membuat pembelajaran itu bisa antusias dan menyenangkan, seperti itu kan. Oke. Jadi ini yang kita sudah catat poin-poinnya, apa yang ingin Pak ya perbaiki atau kembangkan ke depannya. Jadi ada salah satunya mengantisipasi dengan WP pribadi, ya, misalnya sekolah ada kendala ujian mungkin dipakai saat persamaan dengan yang lain ujian. Yang kedua tadi mungkin dari LKPD yang mungkin akan dicek kembali ya, karena tadi beberapa yang belum terlewatkan saat tugas berlangsung. Yang ketiga jadi ada karena mungkin terutama kesiapan siswa saat presentasi masih ada yang dari belum siap atau mungkin belum apa namanya ya, belum maksimal ketika maju ke depan. Kedua juga kan waktu ya, waktu kemarin kayaknya terpotong waktu ya, sehingga tiap kelompok ini ketika menyampaikan waktunya nggak maksimal, sehingga nanti mungkin ke depan mesti disiasati lagi waktunya untuk lebih optimal. Lalu yang keempat adalah menyiapkan speaking terutama untuk pengisian sehingga kelas ini lebih hidup. Itu yang punya poin satu terkait dengan yang rencana Pak Iwin ke depan lakukan. Kemudian juga waktu kapan nih Pak Iwin, rencana yang ingin Pak Iwin terdekat ya, waktu pengembangan diri yang ingin Pak Iwin laksanakan. Oke, untuk pengembangan diri saya pribadi, mungkin saya akan kembali ngecek ya mungkin beberapa waktu ke depan ya, nggak harus di kelas ya. Dari RP kita cek dulu, mungkin ada strategi atau mungkin materi yang perlu saya masukkan di sana, video-video khusus atau mungkin video inspirasi atau mungkin video yang bisa membangkitkan semangat gitu ya. Kita cek di RPP-nya, lalu mungkin dan apa ya, di beberapa kesempatan mungkin saya akan panggil kembali gitu ya, untuk mengisi semacam jurnal resume gitu ya, atau mungkin observasi lanjutan gitu ya dari si Fulan tadi, mungkin sukanya seperti apa cara pembelajarannya, atau mungkin dia mau request seperti apa gitu ya. Dan kedepannya saya coba mungkin menunjuk anak tersebut untuk lebih aktif gitu ya, tidak apa namanya, tidak mendiamkan gitu, tetap menunjuk, mungkin dia nanti atau apa, kita coba tunjuk gitu ya. Dan pastinya juga mensiasati sumber utamanya adalah begadang tadi itu ya. Begadang ini mungkin kita harus siasatin ya, jangan begadang karena kuncinya sebenarnya di situ, kelelahannya di situ, karena fisiknya mungkin ya sudah sangat-sangat lelah gitu ya, tapi dia sudah mengaku tidak tidur, hanya saja mungkin fokusnya sangat lelah, kecapean gitu ya. Dan apa namanya, untuk pengembangan diri selanjutnya kaitannya dengan mungkin nanti ya di pertemuan selanjutnya bisa dicek kembali, mungkin ada kunjungan kelas dari Pak Ian atau mungkin dari rekan kerja yang lain untuk ya memberikan pendapatnya gitu ya. Mungkin ada pendapat yang berbeda, masukan untuk saya gitu ya. Gimana proses belajar mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu yang kalian sampaikan, yang refleksikan bersama, dan juga tadi sudah saya ingin sampaikan terkait dengan rencana tidak lanjutnya ya, sebagai follow up ke depannya yang ingin diperbaiki ataupun yang ingin ditingkatkan terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan mungkin ke siswa yang mungkin kita sama-sama tahu ingin mengembangkan khususnya pada siswa, dan mungkin nantinya bisa bermakna dan juga berdampak positif pada siswa tersebut. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan. Pak Yudi ada tambahan atau cukup ya? Baik, terima kasih Pak Yun atas waktunya untuk kegiatan pasca observasi ya selama pembelajaran akademik ini. Semoga bisa bermanfaat buat Pak Yun juga ke depannya, dan saya juga sebagai observer ataupun sebagai supervisornya nanti semoga ini akan menjadi contoh ya buat guru yang lain nih, pengembangan seperti ini, sehingga nantinya akan semakin positif pengembangan pembelajaran yang ada di sekolah SMA IHTS ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.